Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khadijah dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 2, kelas B, Universitas Islam Bunga Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kepribadian Erikson guna memenuhi tugas mata kuliah teori kepribadian di semester 2 ini. Sebelum kita membahas teori kepribadian Erikson, ada baiknya kita mengenal siapa itu Erikson, bagaimana latar belakangnya. Erikson lahir pada 15 Juni 1902 di Jerman. Ibunya bernama Carla Abraham, seorang wanita Yahudi. Sedangkan ayah kandungnya berkebangsaan Denmark yang dirahasiakan identitas oleh ibunya. Ketika masa sekolah, ia mendapat perundungan sebagai Nordik atau orang yang berambut pirang atau bermata biru di sekolah Yahudi. Dan juga ia mendapat perundungan sebagai anak berlatar belakang Yahudi di Jerman. Sehingga ia membuat Erikson bingung tentang identitas ia sebenarnya. Dan membuat Erikson susah menonjolkan di komunitas. Setelah SMA, Erikson ingin menjadi seniman. Kemudian temannya bernama Peter mengajak ia untuk mengajar di tempat Dorothy Burlingham. Di sana ia mendapat pendidikan dan sertifikat yang mana akan menjadi psikoanalisa. Akhirnya Erikson menikah dengan Joan Sersen dan memiliki tiga orang anak. Kemudian ia berpindah-pindah tempat sampai ke Boston, Amerika dan meninggal pada tahun 1994. Nah, selanjutnya kita akan membahas makna kepribadian. Kata kepribadian diyakini berasal dari bahasa Latin. Persona artinya topeng yang dikenakan oleh para aktor. Dalam psikologi, menurut Kamus Webster, kepribadian berarti A. Totalitas karakteristik individual, terutama berhubungan dengan orang lain. B. Suatu kelompok kecenderungan emosi yang terpadu, minat-minat, kecenderungan tingkah laku, dan lain-lain. Termasuk juga kepribadian ganda atau terbelah. Madi dan Burt mendefinisikan bahwa kepribadian sebagai sesuatu perangkat karakteristik dan kecenderungan yang stabil, yang menentukan keumuman dan perbedaan tingkah laku psikologi seperti berpikir, merasa, dan gerakan dari seseorang dalam waktu yang panjang, dan tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai hasil dari tekanan sosial dan tekanan biologis saat itu. Next, di sini ada hakikat manusia. Menurut Anton dan Ahmad mengatakan dalam bukunya Metodologi Penelitian Filsafat bahwa manusia adalah makhluk yang selalu berkembang. Struktur absolut yang ditemukan tidak dapat dianggap statis, tetapi harus berjalan seiring dengan dinamika dan pembaruan yang terjadi terus-menerus. Perkembangan manusia terjadi terus-menerus, di mana yang lama mendasari yang baru. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada tandingannya, atau dengan kata lain, makhluk yang sempurna. Manusia diberkati dengan makna, roh, karsa, dan rasa di dalam dirinya. Keuntungan ini membuat manusia menjadi raja di bumi ini. Pembahasan selanjutnya adalah faktor kepribadian. Secara umum, Erikson percaya bahwa kebanyakan faktor kepribadian disebabkan belajar dan pengalaman dibandingkan dengan bawaan atau hereditas. Pengalaman psikososial menjadi penentu terbesar, bukan kekuatan biologis. Dinamika kepribadian adalah hasil dari interaksi kebutuhan biologis yang mendasar dan diungkapkan melalui tindakan-tindakan sosial. Hal ini berarti bahwa perkembangan kehidupan individu dari bayi hingga dewasa umumnya dipengaruhi oleh hasil interaksi sosial dengan individu lainnya, sehingga membuat individu menjadi matang baik secara fisik maupun psikologis. Kemudian ketika individu telah matang secara baik secara fisik maupun psikologis, maka ego akan berkembang mengikuti tahap epigenik, yaitu tiap bagian dari ego berkembang pada tahap perkembangan tertentu dalam rentang waktu tertentu. Selanjutnya akan mulai muncul perencanaan dasar. Nah, dari munculnya perencanaan dasar itu akan muncul lagi bagian-bagian
Nah, bagian-bagian itu mempunyai waktu khusus untuk menjadi pusat perkembangan sampai semua bagian muncul untuk membentuk keseluruhan fungsi. Selanjutnya kita akan membahas 8 tahap perkembangan psikososial menurut Erikson, yang mana tahapan ini berada di dalam sepanjang jalan hidup seorang manusia. Tahapan yang pertama adalah usia bayi. Usia bayi ini di antara rentang 0 sampai 1 tahun. Tugas perkembangannya adalah trust, yaitu kepercayaan, atau mistrust, yaitu ketidakpercayaan. Kebutuhan seorang bayi itu berupa makanan yang cukup, tidur dengan tenang, perhatian dari pengasuh. Maka bila pengasuh atau orang tua bisa memenuhi kebutuhan itu, maka bayi ini akan memunculkan rasa kepercayaan pada dirinya. Namun, bila pengasuh ataupun orang tua tidak memenuhi kebutuhan itu, maka akan muncul rasa tidak aman. Kedepannya akan memunculkan trust issues. Tahap yang kedua adalah masa kanak-kanak awal. Biasanya ini terjadi di antara usia 18 bulan sampai 3 tahun. Tugas perkembangannya adalah otonomi atau malu dan ragu-ragu. Kebutuhan seorang anak di usia 2 sampai 3 tahun ini membutuhkan sedikit kemandirian, yaitu otonomi. Misalnya bisa memilih mainan yang ingin ia mainkan. Dan juga pada saat itu anak belajar untuk menggunakan toilet, latihan mengontrol diri. Kegagalan pada proses tahap ini, orang tua jangan memarahi terlalu keras agar anak tidak merasa malu atau ragu dengan dirinya sendiri. Selanjutnya tahap ketiga, yaitu tahap prasekolah di rentang umur 3 sampai 6 tahun. Tugas perkembangannya adalah inisiatif versus rasa bersalah. Di masa ini, pada tahap ini, anak itu mulai berkarya, seperti belajar membuat prakarya, gambar, atau percobaan-percobaan sederhana. Anak juga mulai bergaul dengan anak-anak lainnya dan belajar menyampaikan opininya. Pada masa ini, anak juga perlu untuk belajar menampilkan diri dengan tepat agar tidak mendapat penolakan dari teman-teman sebayanya. Demikian pula, orang tua tidak boleh membatasi kreativitas anak. Selanjutnya, tahap keempat adalah tahap masa awal sekolah yang terjadi di umur 6 sampai 12 tahun. Tugas perkembangannya adalah berkarya atau rendah diri. Di tahap ini, anak mulai merasakan adanya tuntunan atau kewajiban dari sekolah, seperti PR ataupun ujian. Belajar untuk menghadapi tuntunan-tuntunan tersebut. Namun, jika si anak berhasil, maka akan muncul rasa pencapaian dan kepercayaan dirinya yang kemudian menumbuhkan keuletan atau kerajinan. Namun, ada halnya jika gagal, maka akan muncul rasa rendah diri. Kemudian selanjutnya ada tahap kelima, yaitu masa remaja. Masa remaja ini sekitar umur 13 sampai 20 tahun. Dalam tugas perkembangannya akan ada tugas yang harus diemban, yaitu pembentukan identitas atau kebingungan atau keraguan identitas. Dalam tahap ini, remaja mulai mengalami pencarian jati diri. Mereka juga mulai memahami minat, bakat, hingga prinsip hidup mereka. Bila mereka berhasil melewati proses pencarian jati diri ini, mereka akan menjadi pembentukan identitas. Namun, jika tidak, akan mengalami kebingungan atau keraguan identitas yang akan berdampak pada tahap-tahap selanjutnya. Masuk ke tahap 6 adalah tahap masa dewasa awal yang terjadi sekitar umur 20 sampai 40 tahun. Di dalam masa ini ada tugas perkembangan, yaitu keintiman atau kesendirian. Di mana usia ini individu mulai belajar memutuskan siapa yang akan menjadi orang-orang terdekatnya, termasuk mencari pasangan hidup. Mereka juga belajar membentuk hubungan interpersonal yang mendalam, termasuk membaurkan dua identitas ke dalam satu hubungan. Kemudian tahap ketujuh adalah masa dewasa tengah. Pada tahap ini agak sulit menentukan kisaran umur yang tepat. Namun, kebanyakan di kalangan masyarakat berada di rentang umur 30 sampai 60 tahun.
Tugas tahap ini fokus mengembangkan diri dengan menyeimbangkan antara melahirkan sesuatu generatif atau tidak berbuat apa-apa stagnation. Usia individu mulai membentuk penerusnya atau menciptakan sesuatu yang akan menjadi legasinya. Bisa memiliki anak atau membuat karya berguna yang akan bertahan lama atau keduanya. Bila tidak berhasil, maka tahap ini akan muncul rasa belum berkontribusi kepada kelompok atau masyarakat. Nah, masuk ke tahap terakhir yaitu tahap ke-8, yaitu masa dewasa akhir atau usia senja, disebut juga waktu pensiun di umur sekitar 60-an ke atas. Dalam teori Erikson dikatakan bahwa mereka yang sudah sampai di tahap ini dianggap cukup berhasil menyelesaikan tugas-tugas sebelumnya. Pada tahap ini, ada tugas yang harus diemban, yaitu integritas ego serta menghilangkan rasa keputusasaan dan kekecewaan. Mereka mulai merenungi kembali hidupnya. Apakah mereka itu sudah menjalani hidup dengan baik atau tidak? Perasaan mereka ini telah menjalani hidup ini dengan baik akan memunculkan rasa damai dan kepuasan hati. Namun, bila tidak, akan ada rasa penyesalan dan keputusasaan bahwa hidup ini akan berakhir tanpa dijalani dengan baik. Nah, sampailah kita pada pembahasan terakhir yaitu implikasi terhadap konseling. Jadi, seorang Erikson ini berhasil mempopulerkan konsep konseling ego. Model konseling ego lebih menekankan daripada fungsi ego, yaitu dengan menonjolkan ego strength atau kekuatan ego. Individu yang memiliki ego yang kuat akan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan membina hubungan sosial yang harmonis bersama orang lain. Hendaknya seorang konselor melakukan diagnosa pada masalah konseli terlebih dahulu, seperti perincian masalah, menentukan sebab akibat, menentukan letak masalah, dan menentukan kelemahan serta kelebihan dari konseli. Alhamdulillah telah selesai pembahasan dari saya mengenai teori kepribadian Erikson. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Saya memohon maaf jika ada kesalahan kata, baik ucapan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.